Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua, hari ini saya akan mencoba untuk mereview RPP daring yang dibuat oleh salah satu rekan mahasiswa. Nah, pertama-tama sebelum kita mengedit masalah konten, ini masalah tampilan dulu ya anak-anakku. Biasakan jika kalian mengerjakan di Word, nah itu setupnya untuk diatur dulu. Nah, jadi itu seperti biasa ya. Dia harus 4, 3, 3, 3. Yang kiri 4, atas, kanan, bawahnya 3, 3, 3. Gitu ya. Nah, setelah kalian berhasil untuk men-setup halaman, biasakan untuk cek size ukuran kertasnya. Oke, di sini sudah benar menggunakan 4210 kali 297 mm. Oke, kita lanjut. Nah, jika kalian sudah mengerjakan file kalian, biasakan untuk selalu Ctrl A. Kemudian Anda cek di line spacing option-nya. Nah, buat 0, 0. Oke, setelah itu kita baru mengedit ya. Kita edit bagian kontennya. Jadi misalkan selalu seperti itu sebelum kalian beranjak lebih jauh gitu ya. Ini oke, di RPP ini sudah ada kompetensi inti. Oke, boleh, bagus. Nah, ini yang seringkali perlu diperhatikan ya. Ketika Anda membuat numbering seperti ini, biasakan untuk bagian yang atas ini, jadi di sini ada semacam tanda ya, itu dibuat untuk setengah senti begini, jadi tampilannya akan lebih bagus. Kemudian ketika dia punya sub seperti ini, nah biasakan mundurnya juga begitu, coba diundurkan setengah senti. Nah, jadi tampilan Anda akan bagus. Sama ketika Anda besok mengerjakan skripsi, usahakan buat seperti itu. Nah, oke, selanjutnya nih. Kalau dalam RPP tidak perlu ada jarak, tidak apa-apa ya. Jadi langsung seperti ini saja sudah oke. Kemudian kalau buat tabel, biasakan ketika Anda sudah membuat tabel, diklik, kemudian Anda buat center dulu ya, buat center. Nah, ketika tampilannya seperti ini, maka tabelnya harus ada perbaikan. Biasakan kalau membuat tabel, jadi sesuatu yang ada dalam tabel, fontnya boleh sampai 10. Anda buat 11, oke, kemudian spasinya buat saja 1. Oke, kalau sudah itu, nah ini dicek. Di sini ada jeda kosong untuk tabelnya. Usahakan jangan sampai ada seperti ini. Jadi Anda geser ke atas sehingga garisnya akan mepet ke ini. Kemudian kalau Anda membuat tabel, kalau dalam karya ilmiah itu tidak boleh ada garis vertikal, sehingga Anda harus hilangkan garis vertikalnya. Ini hal-hal sepele tapi penting untuk kalian perhatikan. Kenapa? Karena kalau enggak, kita terbiasa mengerjakan sesuatu apa adanya gitu ya. Jadi harus selalu diperhatikan hal-hal sepele semacam ini. Nah, biasakan kalau tabel selalu garis bawahnya kita tempel ke kata paling atas. Sudah itu, nah namanya tabel, kepalanya seperti yang sering saya sampaikan tidak boleh hilang, sehingga harus di lock dulu, klik kanan, kemudian di tabel properties, klik row, di repeat ya. Oke. Oke, setelah itu nanti yang lain bisa diperbaiki ya dengan cara yang sama. Oke. Nah, ini di sini sudah ada kompetensi dasar dan indikator. Oke, sudah bagus. Berarti untuk kelengkapan RPP-nya, KI, KD, indikator sudah ada. Nah, kemudian masuk ke tujuan. Tujuan itu melihat dari indikator. Kenapa? Karena tujuan adalah pengembangan dari indikator. Sehingga kode dari tujuan itu usahakan sama dengan indikator. Kalau misalkan di sini ada bahasa Indonesia, ya harusnya di tujuan juga begitu. Anda pecah-pecah, tidak. Tujuannya 3 lah, indikatornya lebih dari 3 kok, tujuannya 3. Berarti secara konsep sudah salah, begitu ya. Nah, jadi kalau bisa disamakan dengan ini, misalkan bahasa Indonesia, ya diklik dulu saja di tujuan bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita cek indikatornya apa indikator. Nah, kita ambil dulu saja ini. Pak, jadi nanti tujuannya banyak. Iya, kenapa? Karena memang tujuan itu
ya harus mengikuti indikator, kalau enggak sama gimana. Oke, nah nanti ini kita buat 1,5 spasi. Oke, kemudian 12. Nanti kita buat ratakan kiri. Oke, biar lebih bagus kita atur sedemikian rupa ya. Selalu biasakan ini 0,5 cm anak-anakku semua. Nah, ini masih berbunyi indikator, sehingga kalau mau membuat tujuan ya tinggal ditambahkan siswa dapat, ya kan, ini di tengah kalimat berarti jadi kecil, mengidentifikasi ini dengan tepat. Udah, ini berarti sudah satu indikator. Nah, ini memahami tanda baca. Jadi usahakan satu indikator, satu kemampuan. Jadi jangan digabung nanti ini dan memahaminya. Usahakan ini di indikator yang berbeda, begitu ya. Nah, nanti saya akan coba cek RPP kalian. Kemudian masuk di skenario pembelajaran ya. Skenario pembelajaran. Nah, di skenario pembelajaran ini ada 3 kegiatan pendahuluan, nanti penutup. Saya tidak akan terlalu banyak komentar untuk kontennya. Nah, cuma selalu perhatikan bagaimana biar Anda dapat mengetik yang rapi. Jadi kalau skripsi besok tulisan Anda juga akan rapi. Usahakan selalu berada dalam posisi 0,5 cm seperti ini ya. Usahakan selalu seperti itu. Nah, nanti ini kita klik format painter, kita klikkan di yang masih belum tepat. Nah, ini juga gitu, mundur 0,5 cm berarti di 1. Biar bagus selalu kita buat seperti itu. Ini juga gitu. Nah, jadi posisinya harus selalu di 0,5 cm. Ketika Anda seperti itu, maka ketikan Anda akan bisa rapi begitu ya. Nah, ini kan masih 0,75. Kenapa? Karena Anda membuatnya otomatis gitu ya, automatically. Nah, kita buat manual. Nah, kita geser sendiri. Oke. Nanti untuk konten isinya monggo silahkan Anda bisa menyesuaikan ya. Ini saya fokus ke bagaimana tulisan Anda biar rapi, karena memang kemarin seperti proposal kakaknya juga ketikannya masih banyak yang belum rapi ya. Nah, oke, sudah dari sini sudah tampilannya sudah lebih bagus daripada yang pertama. Kemudian penilaian. Nah, sebelum penilaian kalau kita bicara RPP maka sebenarnya ada ini sumber belajar dan media pembelajaran. Ini hilang ya. Sumber belajar dan media pembelajarannya hilang. Jadi konten ini subbab ini harusnya sumber belajar dan media pembelajaran. Pak, tidak ada media, ya boleh ditulis sumber belajar saja. Kalau sumber belajar kan mesti ada. Kan kalian menggunakan buku siswa ya, buku siswa atau buku guru, sehingga itu bisa dijadikan sumber belajar. Nanti kalian lengkapi ya. Oke. Untuk penilaian, nah ini sebelum kita benarkan dulu. Jadi biasakan setiap kali kalian mengerjakan sesuatu selalu perhatikan hal-hal yang semacam ini. Kenapa? Agar membiasakan diri sendiri gitu ya. Karena kalau tidak begini ya wis ngerjakannya akhirnya wis apa adanya. Jadi usahakan selalu bagian atas ini 0,5 cm gitu ya. Nah ini harusnya lurus ini biar lebih bagus. Bagaimana Pak? Oh, ini bisa kita perkecil saja. Nah, ini tampilannya akan lebih bagus ya. Oke, nah ini bukan kencong. Biasakan kalau Anda menulis yang seperti ini kabupatennya ya. Bukan kencong. Kemudian nah ini yang sering kali juga salah. Jadi ketika Anda membuat nama yang di bawahnya ada NIM atau NIP, itu tidak perlu ada titik. Gitu ya. Kenapa? Enggak usah, yang beri enggak usah titik begini. Nah, jadi langsung saja. Kemudian Anda blok, ini harus 1 spasi. Nah, kemudian Anda bold. Nah, ini tampilannya akan lebih bagus gitu ya. Nah, dibiasakan kalau membuat seperti itu. Nah, ini juga gitu. Tidak perlu titik. Titiknya kita delete. Nah, kemudian kita blok, kita buat 1 spasi. Oke, ya, nanti akan lebih bagus yang seperti ini ya. Dibiasakan nanti kalian cek sendiri. Jadi saya tidak harus berulang kali membenarkan tata tulis kalian. Coba untuk review sendiri tulisan kalian. Karena ini RPP silahkan. Kalau memang Anda tidak membutuhkan lampiran ya berarti it's okay.
sampai sini Anda akhiri boleh, tapi kalau memang lebih bagus ada lampiran silahkan. Pak, lampiran isinya apa? Terserah kalian, mungkin bisa lembar penilaian, soal yang kalian berikan ke siswa. Nah, jadi sehingga data RPP kalian ini akan menjadi data yang lengkap. Ketika ada orang yang ingin memakai RPP Anda, ini juga tidak bingung, gitu ya. Oke, itu review pertama. Nanti jika ada hal lain yang bisa saya sampaikan, saya akan sampaikan di kesempatan berikutnya. Nah, ini bisa jadi review kalian dulu, silahkan diperbaiki dan nanti bisa dikirim lagi ke saya. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Mohon maaf apabila ada kalimat ataupun kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.